buat, kan itu dari dalam perut semua proses makanan itu. Panas, ada AC nggak di situ? Kan nggak ada jendela, hanya perlu bikin hidup. Kalau ada jendela maka dia enak, ada hawa. Kayak ikan-ikan paus itu, cuma kepalanya itu kan ada sirkulasi udara dari situ, pernapasan. Hanya ceritanya. Beliau memanggil. Jadi ketika memanggil ini, Nabi tahajud sebenarnya dengan doa. Ini doa, nggak ada. Doa itu kan minta, kan ada permintaan di sini. La ilaha illa anta itu tahlil. Subhanaka tasbih. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ajibtu kata Nabi bidu'ai akhi Yunus. Aku kagum dengan doanya saudaraku Yunus, saudara Nabi ya, sama-sama Nabi. Awalnya tahlil, awsatuhu tasbih, pertengahannya tasbih, wa akhiruhu i'tiraf bidzanbi. Terakhirnya pengakuan atas dosa. Cuma janji Allah. Fastajabna lahu, habis doa itu Allah ijabah. Wa najainahu minal gham, kami selamatkan dia dari kegundahan, kekhawatiran, dari permasalahannya. Terus Allah kasih kabar gembira. Wa kadzalika, begitu juga nunjil mu'minin, kami menyelamatkan orang-orang mukmin dengan apa? Dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya salah satu yang dianjurkan untuk dibaca ketika dalam keadaan, ketika ada masalah, kalau lagi genting, ini yang dibaca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Al-Imam Al-Haddad ini yang 40 kali setelah sholat witir, termasuk amalia, amalan yang sering diamalkan Al-Imam Al-Haddad. Habis sholat witir baca 40 kali, cuma pakai ya hayyu ya qayyum. Cuma beliau baca ayatnya dari awal tadi, wa dzannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baru dia baca ya hayyu ya qayyum subhanaka inni kuntu min la ilaha ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum sampai 40 kali. Setelah 40 kali baru beliau baca ayatnya fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Sebelum datang masalah, dia baca setiap malam, setiap tahajudnya, habis sholat witirnya. Habis tahajud, sholat subuh, udah masuk aktivitas hari-hari. Dari awal udah minta sama Allah. Itulah para ulama mengkondisikan keadaan kehidupan hari-hari. Makanya kita diminta untuk mengikuti thariqah itu. Thariqah itu amalan yang telah diamalkan oleh para ulama. Di antaranya thariqah Alawi, yang paling besar penyebarannya termasuk dari Al-Imam Al-Haddad. Baik. Kemarin ya, sholat sunnah witir. Kalau ketinggalan sholat witir, kita tidur lupa, misalnya disunahkan sholat. Jadi waktunya masuk, termasuk untuk orang yang jalan takdim, sholat maghrib sama isya. Ma'adzan maghrib, habis maghrib sholat jamaah takdim karena dia lagi musafir ya. Habis maghrib langsung sholat isya. Udah masuk tak waktu sholat witir? Udah masuk, karena isya sudah masuk. Waktu isya belum masuk untuk orang lain, untuk yang jamaah takdim kalau belum masuk gimana dia bisa sholat isya? Berarti kan udah masuk. Habis itu mau sholat witir langsung boleh. Pernah di musafir takutnya nggak bangun subuh, ntar kalau azan subuh baru bangun mau langsung tidur boleh. Nah sekarang dia sholat witir 3 rakaat, bangun tahu subuh mau tahajud, bisa nggak tambah lagi? Kata Imam Ibn Hajar boleh tambah 8 rakaat lagi atau beberapa rakaat. Caranya langsung aja usolli raka'ataini minal witri atau 4 rakaat minal witri. Baik. Selanjutnya setelah witir yang afdal adalah ar-rawatib. Ar-rawatib itu waktu samar rawatib.
dinamakan juga sholat rawatib. Rawatib itu jamaknya rawatibah. Rawatib itu artinya berurutan. Wahya qabliyah al-maktubah wa ba'diyatuha. Berurutan karena sholat ini mengikuti sholat wajib 5 waktu, datang secara berurutan. Qabliyah diambil dari kata qabl, yaitu sebelum. Ba'diyah diambil dari kata ba'd, yaitu sesudah. Qabliyah itu anjurannya setelah sholat, sebelum sholat wajib 5 waktu. Semua sholat wajib 5 waktu itu ada qabliyahnya. Ba'diyah setelahnya. Semua juga ada ba'diyah kecuali sholat subuh dan sholat asar tidak ada ba'diyahnya. Nah, sholat qabliyah dan ba'diyah atau rawatib ini dibagi menjadi 2. Ada yang mu'akkadah, wa hiya allati wadhaba 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yatrukha. Nah, ini selalu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah ditinggalkan. La hadaran wa la safaran. Dia dalam keadaan hadir, yaitu tidak safar, atau dalam keadaan musafir. Beliau di Madinah ataupun dalam keadaan safar. Wahya asyru rakaat. Salat rawatib yang muakkadah ini totalnya ada 10 rakaat. Yang pertama, raka'atan qabla subhi wa hiya afdaluha. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini adalah sholat rawatib yang paling afdal. Jadi setelah sholat witir yang afdal itu qabliyah subuh. Habis qabliyah subuh, yang lain itu setara, baik qabliyah ataupun ba'diyah. Habis itu baru datang sholat duha. Wa hiya afdaluha. Wa qabla dhuhri, kemudian sholat qabliyah zuhur. Wa raka'atani ba'da dhuhri, 2 rakaat setelah sholat zuhur. Wal maghrib, kemudian juga ba'diyah maghrib 2 rakaat. Wal isya, ba'diyah isya juga 2 rakaat. Ghairu muakkadah. Ada lagi sholat qabliyah, sholat rawatib yang ghairu muakkadah. Wahya allati lam yuwadhib 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan ini terkadang, cuma terkadang itu jarang, Nabi tidak melakukannya. Wahya 12 rakaat, 12 rakaat. Raka'atani ukhrayani qabla dhahri wa ba'dahu. 2 rakaat sebelum sholat zuhur dan sesudah sholat zuhur, qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Jadi qabliyah zuhur tadi kan sudah yang qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah dan ba'diyah zuhur itu totalnya 4 rakaat sebenarnya. Cuma terkadang Nabi kerjanya 2 rakaat aja, makanya 2 rakaat yang sisanya itu ghairu muakkadah, terkadang ditinggalkan oleh Nabi. Cuma yang 2 rakaat ini qabliyah ataupun ba'diyah Nabi nggak pernah tinggalkan. Termasuklah qabliyah Jumat. Qabliyah Jumat ini hadisnya sahih. Ba'diyah Jumat hadisnya sahih. Yang qabliyahnya nggak ada hadisnya secara khusus, cuma secara umum ada. Dan berarti pendalilan di dalam Islam ada yang namanya qiyas. Seandainya nggak ada dalil dari Quran dan hadis, dikiaskan juga dengan semua sholat 5 waktu itu ada qabliyahnya. Kenapa harus dikecualikan sholat Jumat dengan qiyas masuk? Apalagi pendalilan yang lain ada. Ini yang dipermasalahkan biasanya Wahabi atau sebagian atau Muhammadiyah mungkin nggak menganggap tidak ada ya. Kalau ada dalil masing-masing, cuma kita tunjukkan dalil kita yang mana. Baik. Wakatan ukhrayani
qabla dhuhri wa ba'dahu wa 4 raka'atin qabla al-'asr. Begitu juga 4 rakaat